teman-teman. Perkenalkan, saya Meisya Idrus. Saya Muhammad Iqbal. Nah, pada kali ini kita berada di Benteng Oranye. Benteng Oranye ini merupakan salah satu benteng yang berada di atas Bukit Arang, tepatnya di Desa Dambalo, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo. Benteng Oranye ini diduga buatan bangsa Portugis pada abad ke-15. Menurut salah seorang arkeolog Balai Pelestarian Cagar Budaya Gorontalo, Bu Hanis Ramina, keberadaan benteng ini diperkirakan sudah ada sejak tahun 1527. Benteng ini merupakan awal kedatangan bangsa Portugis ke wilayah Gorontalo. Tujuan pembangunan benteng ini pun sebagai alat pertahanan dan untuk mengontrol jalur pelayaran. Karena dulu menurut Bu Hanis, wilayah perairan Sulawesi menjadi target utama perampokan bahan-bahan rempah yang dicuri oleh kolonial. Menurut Bu Hanis, benteng tersebut sudah mengalami beberapa renovasi. Setelah itu, bangsa Portugis membangun benteng Oranye dengan menggunakan batu karang dan batu gunung yang direkatkan dengan kapur. Nurmiati Umar, salah seorang penjaga situs tersebut, saat dijumpai Bandai ID, mengatakan benteng ini mulai direnovasi kembali oleh pemerintah pada tahun 2016. Mereka juga telah menambah beberapa fasilitas seperti aula dan tempat duduk untuk digunakan oleh para pengunjung. Sebelum masuk dalam kategori cagar budaya, Nurmiati mengungkapkan tempat ini masih terlihat kumuh serta dipenuhi semak belukar, sehingga masyarakat tidak mengenali peninggalan ini sebagai tempat bersejarah Gorontalo. Sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia dimulai pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, ketika bangsa Indonesia secara resmi menyatakan kemerdekaan. Meskipun kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua menjadi salah satu latar belakang penting yang mempengaruhi proses tersebut, kemerdekaan Indonesia bukanlah sebuah hadiah yang diberikan langsung oleh Jepang. Peranan kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua pada tanggal 6 Agustus 1945, sebuah bom atom dijatuhkan di atas kota Hiroshima, Jepang oleh Amerika Serikat yang menurunkan moral dan semangat tentara Jepang di seluruh dunia. 3 hari kemudian, pada tanggal 9 Agustus 1945, bom atom kedua dijatuhkan di atas Nagasaki, memaksa Jepang untuk menyerang kepada Amerika Serikat dan sekutunya. Momen ini dimanfaatkan oleh Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Teks proklamasi dilakukan oleh Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, dan disaksikan oleh Soekardi, BM Dia, Sudiro, dan Sayuti Melik. Teks proklamasi ditulis oleh Ir Soekarno sendiri. Setelah selesai disepakati oleh Sayuti Malik, selanjutnya dia menyalin dan mengetik teks tersebut menggunakan mesin tik milik Mayor Dr. Hermanto Kusumbroto dari Kantor Perwakilan Angkatan Laut Jerman. Proklamasi kemerdekaan Indonesia pada pagi hari tanggal 17 Agustus 1945 di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur 56 dan sekarang di Jalan Proklamasi nomor 1. Acara proklamasi dimulai. Pada pukul 10 pagi, Soekarno membacakan teks proklamasi dan pidato singkat setelahnya. Kemudian bendera merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan oleh seorang prajurit PTI bernama Latif Hendrik Ningrat yang dibuat oleh Sueb Prajo dan seorang pemuda yang membawa nama bersih bendera merah putih. Setelah bendera dikibarkan, lagu Indonesia Raya dinyanyikan oleh semua hadirin. Bendera pusaka tersebut masih disimpan di Museum Tugu Proklamasi Nasional hingga saat ini. Pembentukan Undang-Undang Dasar atau UUD pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI mengadakan rapat dan mengesahkan Undang-Undang Dasar sebagai Dasar Negara Republik Indonesia, yang kemudian dikenal sebagai UUD 45. Dengan demikian terbentuklah pemerintahan negara kesatuan Indonesia yang berbentuk Republik NKRI. Dengan kedaulatan di tangan rakyat yang dilakukan secara sukarela oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR yang akan dibentuk kemudian. Pemilihan presiden dan wakil presiden setelah usulan dari Muhammad Hatta dan persetujuan dari PPKI, Soekarno dan Muhammad Hatta resmi terpilih menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia.
Presiden dan Wakil Presiden akan diambil sumpahnya oleh sebuah komite nasional. Dengan demikian, proklamasi kemerdekaan Negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 menjadi tonggak perjalanan dalam menuju kemerdekaan Indonesia. Teks proklamasi kemerdekaan yang disusun dengan cermat dan kesungguhan oleh para pemimpin terdahulu telah menjadi sebuah landasan dasar pada pembentukan negara Republik Indonesia. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa adanya proklamasi kemerdekaan Indonesia menjadi sebuah momen yang harus dihargai karena momen tersebut adalah sebuah momen dari perjuangan dan juga pergerakan para pahlawan dan juga para pemimpin pada saat memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Penjelasan dari kami, sekian. Action! Everything all fight one!